Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di channel Tulus Karya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah mesin hammerjack dari Bosch, yaitu seri GSH 500. Dia mengalami mati, dan pada kesempatan kali ini juga kita langsung menemukan sumber permasalahan statornya ini. Di ujung-ujung sekun tancapannya ini mengalami putus. Ini sering terjadi teman-teman, karena apa? Karena hammerjack ini mempunyai getaran yang sangat kuat, yaitu biasanya untuk membobok tembok atau beton, dan mengakibatkan tancapan ini dengan yang mekanisme untuk rumah karbon brasnya itu mengalami putus. Nah, ini putus teman-teman, ini satu putus, ini dua juga putus di sebelah sini. Nah, teman-teman jangan keburu beli baru dulu jika mengalami kerusakan hammerjack atau rotary hammerjack. Biasanya yang model seperti ini mati. Coba periksa dulu statornya ini apakah masih baik atau kondisi sudah patah seperti ini. Yang satu ini, yang sebelah sini ini putus untuk kawat emailnya, yang sebelah sini patah pada sekunnya yang untuk menjepit kawat email yang menuju ke konektor rumah carbon brush. Nah, ini kita langsung menggunakan metode counterclockwise. Jadi kita menemukan sumber permasalahan dulu tanpa membongkarnya terlebih dahulu. Biasanya kita bongkar dari awal, baru kita temukan permasalahannya. Ini langsung kita temukan permasalahannya, nanti kita rakit. Nah, ini kita tinggal solder teman-teman. Kemudian yang satunya ini yang kawatnya. Nah, ini sudah kita sambung teman-teman, tinggal kita cek apakah sudah menyambung antara kutub yang sebelah kanan dengan yang kiri. Kita menggunakan tes pen DC, kita coba konekkan apakah sudah menyambung. Nah, ini sudah terhubung teman-teman. Ternyata sangat mudah. Yang satunya karena tidak ada kerusakan ya pasti terhubung. Nah, beginilah teman-teman untuk mengatasi hammerjack dari Bosch GSB 500 yang mengalami mati. Ya, mungkin teman-teman bisa mengurutkan apa yang terputus dari kabel, saklar maupun karbon brush atau arangnya. Apakah kabelnya mengalami jamur putih, atau dalam bahasa Jawanya itu ngepong itu. Kemudian saklarnya, switchnya gimana, apakah terputus apa enggak. Kemudian yang terakhir ya ini gulungan dari statornya, apakah masih bagus atau ada yang terputus salah satu. Mungkin ini yang sering kami temui, biasanya salah satu saja, tapi ini dua-duanya sudah patah semua atau putus semua. Ini mungkin karena getarannya yang sangat hebat sehingga dia bisa mematahkan kawat email yang sekecil ini. Nah, ini teman-teman, kasusnya sudah selesai, tinggal kita rakit. Nah, kita siapkan untuk casing boxnya. Kita masukkan untuk statornya, kita kunci dengan kedua skrupnya.
Nah, setelah kencang baru kita pasang untuk rumah karbon brasnya. Dan pastikan untuk pengencangan skrupnya ini benar-benar kencang biar tidak terjadi patah lagi jika terkena getaran atau goncangan yang sangat kuat, karena ini memang mesinnya ini dia bekerja pada getaran atau goncangan yang sangat kuat. Jadi kalau dia kendor sedikit aja pasti lama-lama dia akan patah. Ini sudah kita pasang untuk rumah karbon brasnya, teman-teman. Nah, seperti ini kita tinggal menyekrup keempat lubangnya ini yang hitam kecil. Menggunakan kunci bintang, kunci L bintang. T20. Maaf, kami tidak begitu memperhatikan ukurannya. Nah, ini sudah terpasang untuk rumah karbon brasnya, dan pastikan tidak kendor, harus benar-benar kuat. Dan pastikan untuk konektornya ini terhubung. Kita menggunakan tes pen DC lagi. Jadi menyilang, teman-teman, antara kutu mesin ini sebelah sini. Oke, ini sudah terhubung. Kemudian ini juga sudah terhubung. Kita ulangi. Nah, ini sudah terhubung. Yang ini sekun yang sebelah sini dengan sini menyilang sini juga terhubung. Nah, kemudian kita pasang untuk armaturnya. Sebelum kita memasang armaturnya, kita pasang untuk pelindung statornya. Ini yang ovalnya agak ke sini ya, teman-teman, bukan malah ke sini. Ini malah kita paskan untuk ada apa ini, paritnya. Nah, seperti ini. Tinggal kita masukkan armaturnya ini ke dalam bodi utamanya, karena tadi kita mengecek apakah angker armaturnya ini masih bagus apa enggak, pakai kita lepas juga. Kita masukkan untuk bodi plastiknya. Ya, seperti ini, teman-teman. Lalu kita kunci ujung dari armatur menggunakan skrup. Ini bawaannya, ini menggunakan kunci 13-an, teman-teman. Kalau 12-an kurang besar, 14-an terlalu kecil. Ya, memang ukurannya agak ganjil. Nah, ini sudah, nanti kita kencangkan menggunakan kunci 13-an. Nah, setelah mur ini kenceng, kita masukkan untuk cover pelindungnya. Menggunakan kunci bintang T20 lagi. Ini sudah terkunci dengan kencang. Kemudian kita pasang untuk penguncinya, skrup yang bodinya keempat ini. 1, 2, 3, 4. Sebenarnya ini dulu tadi, tapi nggak apa-apa. Setelah kencang semuanya, lanjut kita untuk memasang
handle-nya. Kita masukkan perkabelnya dulu. Setelah masuk perkabelannya, tinggal kita skrup untuk handle-nya ini. Perkabelan yang dari saklar menuju rumah brostel, Mas Bro. Satunya sebelah dalam, sebelah sini. Ini kita kencangkan dulu biar tidak lepas. Yang dua di sebelah sini ya Mas Bro ya. Nah, sebelah sini dua ini. Nah, ini sudah kencang lumayan Mas Bro. Kemudian kita tes sekali lagi. Oh iya, ini jangan lupa untuk perkabelannya kita masukkan juga. Kita hubungkan. Ini yang dari kabel putih, ini dari saklar yang panjang, kita masukkan ke sebelah sini. Kemudian yang biru yang dekat kita masukkan di sebelah kiri, yang dekat juga kita masukkan ke jalur penjepitnya ini biar tidak goyang. Nah, setelah kabel tertancap, jangan lupa kita cek, apakah dari ujung steker ini sampai ke ujung rumah karbon brush. Untuk yang sebelah kiri sudah terhubung, kemudian yang sebelah kanan terhubung juga. Nah, seluruh sistem sudah terhubung dengan baik teman-teman, tinggal kita pakai untuk penutupnya ya, baik yang cover sebelah bawah ini, kalau kita sebelah atas ini, dan cover yang bagian saklar. Tidak lupa kita kembalikan untuk karbon brushnya. Untuk karbon brushnya dari Jackhammer Bosch GSH 500 ini menggunakan kode A69. Kita angkat dulu untuk pernya. Yang satunya jangan lupa juga kita angkat juga untuk menekan karbon brush. Ya, setelah karbon brush terpasang, kondisi saklar on, kita cek kembali apakah dari kedua steker ini sudah terhubung oleh dalam kelistrikan, sistem kelistrikannya. Nah, ini sudah terhubung dan kita pastikan normal. Penutup cover bawah kita kencangkan menggunakan kunci L bintang 20 ya Mas Bro ya. Pokoknya teman-teman harus mempunyai kunci L bintang dari T15 sampai 25 kalau ingin membuka perkakas dari merek Bosch. Pastikan pengaitnya termasuk, tinggal kita skrup
di dua sisi sebelah bawah ini. Atau teman-teman memiliki kunci yang dipasang di dalam sebuah mesin bor juga bisa, nggak apa-apa, malah akan semakin mempercepat kinerja kita. Kita tancapkan. Sekarang saja kita coba. Nah, sudah berhasil teman-teman untuk perangkaiannya, dari kita menemukan masalah sampai merakit dari mesin Hammerjack Bosch GSH 500. Nah, baik teman-teman, demikian tadi prosesnya dari awal hingga akhir, walaupun agak terbalik untuk penemuan masalah sampai merakitnya, tapi di situ ada pesan tersembunyi. Kalau kita benar-benar memperhatikan, akan mendapatkan menemukan sumber permasalahan. Walaupun itu agak terbalik, teman-teman kita ajak untuk berpikir lebih jeli lagi dalam menemukan sebuah permasalahan, karena di dalam perakitan kembali itu kita coba untuk menemukan sumber permasalahan di titik poin mana saja yang perlu kita perhatikan. Nah, baik teman-teman, demikianlah tadi sudah kita jalani prosesinya. Terima kasih telah menonton video dari awal hingga akhir. Tetap di channel Tulus Karya, berbagi dengan tulus, berbagi dengan hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.